Saya akan ceritakan satu kisah kerinduan Bilal bin Rabah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan Bilal bin Rabah inilah yang menginspirasi saya. Kenapa ketika saya kuliah menjadi penjaga masjid? Yang sering saya sampaikan di YouTube itu, James Bond, jaga masjid dan kebon. 5 tahun saya menunggu masjid sebagai tukang adzan. Yang menginspirasi saya adalah Bilal bin Rabah. Walaupun suara saya tidak sebagus Bilal bin Rabah, tapi kulit saya lebih terang daripada Bilal bin Rabah. 5 tahun. Yang sering saya sampaikan, kebetulan masjid yang saya tinggali waktu itu adalah masjidnya orang Muhammadiyah. Ada masalah? Maafi muskilah. Masalahnya cuma satu. Gara-gara saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah, saya kurus. Berat badan saya hanya 40 kilo. Kenapa saya ikut Muhammadiyah kurus? Karena Muhammadiyah belas nggak pernah ada selamatan. Gak ada makan-makan, belas. Begitu saya menikah dengan orang NO, saya kembali jadi takmir NO di masjid. Berat badan saya langsung naik 100 kilo. Kenapa saya jadi orang NO gemuk? Karena orang NO dikit-dikit makan. Yasinan makan, tahlilan makan, maulutan makan, rojaban makan, istighosahan makan. Tetangganya sakit minta didoakan, makan. Yang sakit mati, makan lagi gitu kan. 7 hari. Gitu. Nanti rupanya kayak besek kabeh gitu. Bilal bin Rabah kenapa diangkat menjadi tukang adzan oleh Rasulullah? Karena suaranya yang sangat merdu, suaranya yang sangat indah. Maka di mana-mana ketika saya pembinaan manajemen masjid, salah satu syarat yang saya ajukan supaya masjid itu makmur adalah carilah tukang adzan yang merdu suaranya. Subuhan pagi-pagi dingin, yang adzan usia 70 tahun. Ya Allah, saya pernah tinggal di Jakarta 2 tahun di Cakung, yang adzan Mbah Mudin umurnya 75 tahun. Adzannya ya pakai cara orang tua itu. Aduh ya Allah. Yang mau datang siapa pakai batuk-batuk? Di Jakarta Timur tuh Pak Kiai Said masih ada masjid yang pakai puji-pujian loh. Adzannya sudah sepuh, yang adzan juga orang ini adzan sendiri, puji-pujian sendiri. Saya masih ingat betul itu tahun 2005. Puji-pujiannya itu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim. Diterjemahkan pakai bahasa ngapak, orang Banyumas ternyata. Ya Allah Gusti, inyong nyuwun ngapura sekadai dosa inyong lan dosane Bapak Biyung inyong. Ya Allah, yang mau berangkat siapa? Setelah pujian, adzan sendiri, pujian sendiri, qomat sendiri, diimami sendiri. Ya Allah, dan makmumnya saya sendiri. Tahu makmumnya cuman saya sendiri, imamnya belagu, tengok belakang sambil bilang sawu sufufakum bisolah. Makmumnya cuman satu, sawu sufufakum bisolah. Akhirnya ya saya jawab sami'anna wa ata'na. Dan ini problem masjid-masjid di Indonesia. Problem masjid-masjid di Indonesia. Na'udzubillah min dzalik. Bilal bin Rabah ketika Rasulullah meninggal dunia, beliau seperti sahabat yang lainnya sangat bersedih dan berduka cita. Apalagi yang meninggal Rasulullah, meninggal ulama pun kita dikatakan man lam yazan bimautil ulama fahuwa munafikun. Apalagi ini meninggalnya Rasulullah. Dia bersedih berhari-hari sampai akhirnya Bilal bin Rabah memutuskan untuk menghadap kepada Abu Bakar. Apa yang disampaikan oleh Bilal bin Rabah? Wahai Khalifah Abu Bakar As-Siddiq,
mulai hari ini saya berhenti dari muadzin. Mulai hari ini saya tidak akan mengumandangkan adzan lagi. Ditanya sama Abu Bakar, kenapa Bilal? Ingat Bilal, saya tidak akan pernah menurunkan orang yang pernah diangkat oleh Rasulullah. Karena engkau yang mengangkat sebagai tukang adzan adalah Rasulullah, maka saya tidak akan pernah memberhentikanmu wahai Bilal. Bilal menangis, wahai Abu Bakar, saya minta berhenti. Kenapa? Engkau tahu wahai Abu Bakar, setiap kali menjelang waktu adzan saya mendatangi rumah itu yang saat itu ditunjuk oleh Bilal adalah makamnya Rasulullah. Setiap kali menjelang adzan saya datang ke tempat itu, saya membangunkan Rasulullah atau sebaliknya Rasulullah yang mencari aku. Wahai Rasulullah, sudah saatnya adzan wahai Rasulullah, masuk waktu sholat wahai Rasulullah. Rasulullah bangun dari tempat peraduannya kemudian menuntun tanganku ke menara itu. Dia membawa tanganku untuk naik ke menara itu. Begitu aku naik ke menara, wajahku menatap wajahnya Rasulullah. Setiap kali saya naik ke atas menara, begitu saya memandangkan kalimat adzan, mataku bertatapan dengan mata Rasulullah. Dan hari ini aku tidak mampu untuk melakukan itu wahai Abu Bakar. Mendengar jawaban Bilal bin Rabah, akhirnya Abu Bakar mengatakan, kalau memang seperti itu alasanmu wahai Bilal, aku izinkan kamu untuk berhenti menjadi tukang adzan. Coba mas, zaman dulu itu tukang adzan idola. Kamu pengen menjadi idola tidak harus menjadi ustadz viral dulu, cukup tukang adzan. Mbak, kalau cari suami carilah tukang adzan. Jelas kenapa? Sholat 5 waktunya saja dijaga, apalagi hatimu. Masuk Pak Eko. Bilal galau karena ditinggal oleh Rasulullah. Kamu galau karena diputus dari pacarmu. Please deh. Maka saya selalu bilang, cukup cintai pasanganmu dengan menggunakan hati. Jangan pernah kamu cintai pasanganmu dengan menggunakan jiwa. Kenapa? Karena kalau kamu putus dari pasanganmu cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa.